Hai, saya Tabita Putri Kusumawardani. Nama saya Yoga Pamukti. Nama saya Alditya Arya Saputra. Pada video kali ini kami akan melanjutkan pembahasan mengenai PUEBI bagian kedua. Pembahasan yang pertama adalah partikel. Pengertian dari partikel adalah kelas kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki arti leksikal. Partikel terdiri atas partikel lah, kah, tah, un, dan per. Berikut ini kami jelaskan pemaparannya. Partikel lah, kah, dan tah. Tata cara penulisan partikel tersebut ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Partikel lah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya, yaitu kata baca. Kemudian ada contoh yang kedua. Apakah yang tersirat dalam surat itu? Sama dengan contoh sebelumnya, partikel kah ditulis serangkai dengan kata sebelumnya. Selanjutnya, ada partikel pun. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Misalnya, apapun permasalahan yang muncul, dia akan mengatasinya dengan bijaksana. Ini terdapat perbedaan di antara partikel sebelumnya. Partikel pun penulisannya ditulis terpisah dengan kata yang mendahulunya. Seperti pada contoh yang tadi saya sebutkan, partikel pun dipisah dengan kata apa. Lalu, ada yang menjadi pembeda antara partikel pun. Ada pengecualian daripada partikel pun. Partikel pun yang merupakan unsur daripada kata penghubung ditulis serangkai. Misalnya, meskipun sibuk, dia dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Lalu, dia tetap bersemangat walaupun lelah. Meskipun dan walaupun adalah kata hubung. Dan pada partikel yang terakhir, yaitu ada partikel per. Partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai, ditulis terpisah daripada kata yang mengikutinya. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruang rapat satu per satu. Lalu ada contoh yang kedua, harga kain itu seharga Rp50.000 per meter. Jadi kata per dipisah daripada kata sebelumnya. Singkatan dan akronim. Yang A. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misal, A.H. Nasution yang berarti Abdul Haris Nasution, H. Hamid yang berarti Haji Hamid. Yang B. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata, nama lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misal, DPR yang berarti Dewan Perwakilan Rakyat, PBB yang berarti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang C. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misal, SD, sekolah dasar, dan KTP, kartu tanda penduduk. Yang D. Singkatan kata yang berupa gabungan huruf diikuti dengan tanda titik. Misal, JML titik yang berarti jumlah, KPD titik yang berarti kepada, TGL titik yang berarti tanggal. F. Singkatan gabungan kata yang terdiri atas dua huruf lazim digunakan untuk surat menyurat, masing-masing diikuti oleh tanda titik. Misal, A.N yang berarti atas nama, D.A yang berarti dengan alamat. Yang G. Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang diikuti dengan tanda titik. Misal, CU yang berarti kuprum, CM yang berarti sentimeter, KG yang berarti kilogram, L yang berarti liter. Akronim adalah singkatan dari dua kata atau lebih yang diperlakukan sebagai sebuah kata. Dalam penulisan akronim berlaku ketentuan sebagai berikut. A. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf-huruf awal unsur-unsur nama diri ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa tanda titik.
Misal, LAN, Lembaga Administrasi Negara. SIM, Surat Izin Mengemudi. Yang B, akronim nama diri yang berupa singkatan dari beberapa unsur ditulis dengan huruf kapital. Contoh, Bulog, Badan Urusan Logistik. Yang C, akronim bukan nama diri yang berupa singkatan dari dua kata atau lebih ditulis dengan huruf non-kapital. Contoh, Pemilu, Pemilihan Umum. IPTEK, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Akronim dibentuk dengan memudahkan keserasian kombinasi vokal dan konsonan yang sesuai dengan pola kata bahasa Indonesia yang lazim agar mudah diucapkan dan diingat. Angka dan bilangan. Bilangan dapat dinyatakan dengan angka atau kata, sedangkan angka dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Ketentuan yang berlaku dalam penulisan angka dan bilangan adalah sebagai berikut. 1. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika bilangan tersebut digunakan secara berurut, seperti rincian atau paparan. Contohnya, koleksi perpustakaan mencapai 2 juta buku. Kemudian, ada 15 orang yang datang dalam rapat Karang Taruna, 7 perempuan dan 8 laki-laki. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Contoh pertama, 3 pemenang sayembara diundang ke Jakarta. Contoh kedua, panitia mengundang 150 orang peserta lomba menari. Ketiga, angka yang menunjukkan bilangan utuh besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya mudah dibaca. Contohnya, pemerintah memberi dana bantuan 500 juta untuk pembangunan museum. Keempat, angka digunakan untuk menyatakan pertama, ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu. Contohnya, 150 cm, 19 kg, dan 22 liter. Kedua, nilai uang. Contohnya, 20.000. Kelima, angka dipakai untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Contohnya, Jalan Wibawa Mukti 2, Hotel Horizon, kamar 121. Keenam, angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Contohnya, halaman 300. Surah Al-Kahfi ayat 3, Kejadian 1 ayat 1. Ketujuh, penulisan bilangan dengan huruf. Pertama, bilangan utuh. Contohnya, 30, 12. Kedua, bilangan pecahan. 3/4, setengah. 8. Penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan pertama, angka Romawi kapital. Contohnya, pada awal abad 20. Kedua, huruf dan angka Arab. Contohnya, dalam kehidupan pada abad ke-20 ini. Ketiga, huruf. Contohnya, pada awal abad ke-20. 9. Penulisan bilangan yang mendapat akhir an. Contohnya, 5 lembar uang 1000-an. Tahun 1950-an. Penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan akte kwitansi. Contohnya, telah diterima uang sebanyak 2.450.000 untuk pembayaran 1 unit televisi. 11. Penulisan bilangan dilambangkan dengan angka dan huruf. Contohnya, bukti pembelian barang seharga 500 juta harus dilampirkan pertanggungjawaban. 12.
Bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis huruf. Contohnya, Raja Ampat, Kelapa II, dan Simpang 5. Lalu pada materi selanjutnya adalah kata ganti. Kata ganti terdiri atas kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, rumah itu telah kujual. Majalah ini boleh kau baca. Bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misal, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Sedangkan kata sang, ibu membelikan laptop untuk sang suami. Bita mematuhi peraturan sang kakak. Huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Misal, kita harus berserah diri kepada sang pencipta. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contoh, ketua, Andi, wakil, Budi, bendahara, Tuti. Keempat, tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan perilaku dalam percakapan. Contoh, Ibu. Hai nak, apa kabar? Budi. Baik, Bu. 5. Tanda titik 2 dipakai untuk 1. Jilid atau nomor dan halaman. 2. Surat dan ayat dalam kitab suci. 3. Judul dan anak judul suatu karangan. 4. Nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Contoh, Matius 2 ayat 5. Surah Al-Baqarah ayat 2-5. Jakarta, Balai Pustaka. Kemudian saya akan menjelaskan tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Misalnya, ayahku tinggal di Solo. Kemudian biarlah mereka duduk di sana. Tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan atau ikhtisar. Jika angka atau huruf itu merupakan yang terakhir dalam deretan angka atau huruf, misalnya pukul 1.35.20 yang dibaca pukul 1:35 menit 20 detik atau pukul 1:35 menit 20 detik. Penulisan waktu dengan angka dapat mengikuti salah satu cara berikut. Misalnya pukul 9.00 pagi, pukul 11.00 siang. Penulisan angka dalam sistem 12 siang, sore, malam. Penulisan waktu dengan angka sistem 24 ialah memerlukan keterangan pagi, siang, atau malam. Misalnya pukul 00.45. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan jangka waktu, misalnya 1.35.20 jam, 1 jam 35 menit 20 detik. Urutan informasi mengenai daftar pustaka bergantung pada lembaga yang bersangkutan. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Misalnya, desa itu berpenduduk 24.200 orang. Tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Misalnya, dia lahir pada tahun 1956 di Bandung. Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya. Misalnya,
acara kunjungan Menteri Pendidikan Nasional, bentuk dan kedaulatan bab 1 Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasan selanjutnya adalah materi tentang tanda koma. Penggunaan tanda baca koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian ataupun bilangan. Contohnya, TV, sepatu, sandal, kursi, dan lain-lain. Contoh yang kedua, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Di antara kata-kata tersebut terdapat tanda baca koma. Lalu yang kedua, tanda baca koma dipakai sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan, dalam kalimat majemuk atau setara. Contohnya, saya ingin membeli kamera, koma, tetapi uang saya kurang. Lalu contoh yang kedua, ini bukan milik saya, koma, melainkan milik ayah saya. Contoh yang ketiga, ayah membuat kursi, koma, sedangkan ibu menanak nasi. Lalu ada penggunaan tanda baca koma yang ketiga. Tanda baca koma yang ketiga dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Contohnya, kalau diundang, koma, saya akan datang. Lalu contoh yang kedua, agar memiliki wawasan yang luas, koma, kita harus rajin pandai membaca buku. Namun ada pengecualian daripada tanda baca koma, yaitu tanda baca koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimatnya. Contohnya, saya akan belajar walau diundang. Saya ulangi, saya akan datang kalau diundang. Lalu, kita harus rajin membaca agar memiliki wawasan yang luas. Tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dengan kalimat setara yang lainnya di dalam kalimat majemuk. Misal, hari sudah malam, tanda titik koma, anak-anak masih membaca buku. Ayah menyelesaikan pekerjaan, tanda titik koma, ibu menulis makalah, tanda titik koma, adik membaca novel. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Misal, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini ialah 1. Berkeluarga negaraan Indonesia, tanda titik koma, berijazah sarjana S1, tanda titik koma, berbadan sehat, tanda titik koma, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanda titik 2. Pertama, tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Contohnya, hanya 2 pilihan bagi para pejuang, hidup atau mati. Kita memerlukan perabot rumah tangga, meja, kursi, dan lemari. Kedua, tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contohnya, kita butuh meja, kursi, dan lemari. Kemudian saya akan membahaskan tentang tanda hubung. Tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata yang mengikutinya atau akhiran dengan bagian kata yang mendahulunya pada pergantian baris. Misalnya, kini ada cara baru untuk mengukur panas. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ulang, misalnya anak-anak berulang-ulang. Tanda hubung digunakan untuk menyambung bagian-bagian tanggal dan huruf dalam kata yang diejis satu-satu. Misalnya tanggal 8/4/2008. Demikian penyampaian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kalian semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.